Ya, jadi kemarin TR selaku ibu tiri dari Nizam ini telah dilakukan pemeriksaan terkait laporan ibu kandungnya Nizam. Jadi kan ibu kandung Nizam ini melaporkan bapak kandungnya Nizam, dan klien kami TR ini menjadi saksi di situ. Artinya memberikan kesaksian terhadap laporan ibu kandungnya terhadap bapak kandungnya. Sorry, batuk. Oke. Ya, lalu seperti apa Bang ke apa pemeriksaan Lu udah kemarin? mulai lagi. Lalu seperti apa Bang kemarin pemeriksaannya berjalan mungkin berapa pertanyaan? Ya, jadi kemarin itu ada beberapa pertanyaan, saya lupa pasnya, tapi kan di pertanyaan itu salah satunya pertanyaan kan, apakah Anda sehat, apakah hari ini siap diperiksa, dan lain-lain, kan begitu. Namun intinya begini, di dalam pemeriksaannya TR kemarin, yang memberikan kesaksian terhadap laporan ibu kandungnya kepada bapak kandungnya, pertama, kami sampaikan bahwa TR telah memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya, apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia dengar selama pernikahan TR ini dengan Anwar. Jadi selama pernikahan itu dia memberikan kesaksian dan dia tahu saat itu aja. Dan meskipun Anwar ini adalah suaminya sampai hari ini, suami dari TR, tapi TR tetap memberikan keterangan seterbuka mungkin, tidak ada yang ditutupi, artinya tidak membela Anwar di sini. Dia tetap memberikan yang sebenar-benarnya. Itu. Oke, lalu Abang mungkin gimana Bang tanggapan dari ayah Nizam yang akhirnya sekarang menunjuk pengacara FA ya Bang menjadi kuasa hukumnya Bang. Seperti apa tanggapannya Bang? Ya, jadi begini, saya lanjutin dulu yang barusan. Jadi kesaksian kemarin itu, apa yang disampaikan oleh TR terhadap ke penyidik atau kepada penyidik, kepada kepolisian kemarin, pertama, yang disampaikan oleh ibu tirinya ini ke penyidik, dia mengatakan bahwa bapaknya Nizam ini, Anwar, bapak kandungnya Nizam ini, membangun ke pikiran Nizam ini bahwa ibu kandungnya ini sudah meninggal. Dia berkali-kali dan sering mengatakan kalau ibu kandungnya ini sudah meninggal. Selalu bilang begitu terhadap Nizam gitu. Terus, dan juga setiap Nizam pengen bertemu dengan ibu kandungnya, atau setiap mempertanyakan ibu kandungnya, bapaknya ini selalu marah kepada Nizam, menghalangi. Artinya adanya menghalangi untuk ketemu Nizam dengan ibu kandungnya ini, ya menurut keterangan klien kami benar adanya dan sudah disampaikan kemarin di pemeriksaan dia sebagai saksi. Karena dia juga tahu, melihat, mendengar, dan mengalami di saat itu gitu. Itu salah satu yang disampaikan oleh ibu tirinya Nizam terkait laporan ibunya Nizam terhadap bapaknya. Itu jadi memang disampaikan, dan bapaknya benar-benar menurut keterangan klien kami melakukan itu. Artinya di sini tidak ada yang ditutup-tutupi oleh klien kami, oleh ibu tirinya. Dia mengatakan yang sebenarnya. Mungkin Terus unsur apa ya, pidananya ada berarti di situ ya Bang ya karena dia menghalang-halangi Nizam untuk bertemu ibu kandungnya dan bahkan menganggap ibu kandungnya telah meninggal itu unsur pidananya di situ udah kuat banget ya Bang. kalau kami berpendapat, melihat dari keterangan klien kami yang disampaikan, dan adanya laporan, kan ibu kandungnya melaporkan adanya
penelantaran. Salah satunya mungkin menghalangi, terus adanya pembiaran terhadap secara fisikly terhadap Nizam. Dan mungkin beberapa bukti yang sudah dilampirkan menurut kami unsurnya sudah masuk. Apalagi ibu tirinya ini yang selama ini hidup bersama Nizam, yang merawat Nizam di sini, menyampaikan itu adanya. Bahwa memang bapaknya ini membangun ke Nizam ini bahwa ibu kandungnya meninggal. Sedangkan ibu kandungnya masih ada. Masih panjang umur, alhamdulillah sampai hari ini. Gitu. Dan memang bapaknya ini menghalangi setiap mempertanyakan ibu kandungnya, marah yang dia jawab. Perlakuan kasar yang dia jawab. Itu. Artinya, ya kalau menurut kami, pertanyaan tadi apakah itu masuk unsurnya? Ya sangat masuk. Sangat masuk, dan kepolisian harus justru di sini segera mentersangkakan bapaknya Nizam dan segera tahan bapaknya Nizam ini gitu. Itu. Lalu Bang, Bang, mungkin untuk apa pemberi bisa ada justru ada bisa tambahan pasal gak sih Bang kira-kira Bang? Karena kan di sini kan Nizam akhirnya secara psikologis, secara psikis juga terkena Bang. Mungkin ada berencana menambahkan pasal unsur kekerasan gitu Bang. Kekerasan Kalau, secara fisik, psikis. kalau itu hak prerogatif dari teman-teman penyidik. Karena ya seseorang itu hanya bisa melaporkan, menjelaskan perkaranya, menjelaskan kejadiannya, terus memperlihatkan buktinya, memaparkan kejadiannya segala macam. Nanti kan teman-teman di kepolisian, kan di mereka juga di kepolisian ada gelar dan sebagainya. Pasal apa yang mungkin mereka jeratkan di sini terhadap bapaknya Nizam atau ke Anwar, nanti itu benar-benar hak prerogatif dari kepolisian. Dan kita tidak bisa intervensi, paling memberikan pendapat hukum mungkin bisa pendapat. Dan itu belum sampai hari ini, belum apa artinya keterangan atau pemberitahuan secara resmi dari kepolisian apakah ada penambahan pasal atau enggak nanti. Namun yang jelas kalau kita melihat dari rapat dengar pendapat di DPR kemarin kan, itu sudah jelas pendapat dari DPR itu harus pasal yang berlapis yang dikenakan kepada bapaknya Nizam ini gitu. Oke, Bang, minta pendapat Bang tanggapannya. Kan dari pihaknya Anwar itu ke Pak Anwar itu kan minta fokus dan tidak mengungkit masalah apa namanya jejak KDRT, dugaan KDRT ya Bang ya, karena dianggap kurang relevan. Dan ada juga sanggahan nih Bang, katanya justru Pak Anwar ini diduga malah yang di KDRT sama Ibu TR. Ini tanggapannya gimana Bang? Jadi begini, hukum itu memerintahkan kepada kita pelaku penegak hukum, tentunya dengan sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Ini kewenangan penyidik, ini kewenangan advokat, ini kewenangan jaksa, hakim, dan lain-lain. Memerintahkan untuk kebenaran, boleh melakukan apa saja yang dianggap penting dan perlu untuk suatu kebenaran. Dan di sini ada logika hukum. Salah satunya mengalogikakan, kita harus tahu juga salah satu historis dari seseorang ini secara psikologis. Contohnya apa? Pertama, dari pernikahan, mungkin dia tidak nyaman akan diungkit. Dari pernikahan saja, dia sudah beberapa kali. Dan ada dugaan kuat, cerainya dari beberapa pernikahan, 5 lebih lah pernikahannya itu, ada dugaan kuat dengan seperti itu juga, dengan adanya kekerasan juga. Itu dugaan besar gitu loh. Karena dari 2 istrinya aja, pertama adalah mantan istrinya, yaitu ibunya Nizam, benar melakukan kekerasan kepada keluarganya. Kedua, terhadap istri yang sekarang ibu tirinya, mengatakan benar adanya kekerasan. Ini belum istri-istri yang lain yang ditanyakan gitu loh. Artinya apa di sini? Menggambarkan bahwa memang Anwar ini punya perilaku buruk
di dalam berkeluarga yang cenderung melakukan kekerasan terhadap istri dan anak di sini. Nah, dari sini pun kita patut menduga, kan begitu. Belum bicara bukti lagi, belum bicara keterangan lagi, belum mendengar keterangan-keterangan saksi lagi, kan begitu. Dari historis ini aja kita patut menduga itu gitu loh. Kan istrinya juga mantan istrinya ibu kandung Nizam juga di salah satu podcast channel dia kan mengatakan saya juga disiram dengan air panas dan saya ada bekasnya di belakang sini katanya. Berarti yang tukang siram di sini siapa? Karena tidak ada bukti satupun yang ditemukan kalau ibu tirinya menyiram Nizam dengan air panas. Kan begitu. Namun misalnya ternyata di Nizam ada luka yang diduga karena air panas. Ini misal, diduga air panas. Sedangkan ibu tirinya tidak melakukan. Tidak ada bukti yang mengatakan ibu tirinya melakukan. Kan dari sini kita bisa menyimpulkan dari histori kan. Oh, ibu kandungnya dulu pernah disiram oleh air panas oleh Anwar. Oh, berarti Anwar ini kan tukang nyiram air panas kan begitu kira-kira gitu. Artinya historis ini tidak bisa kita tutupi. Nyaman tidak nyaman, diakui atau tidak, fakta itu ada, histori itu ada. Kalau misalnya Anwar ini tidak nyaman diungkit-ungkit masalah histori dia berkeluarga atau kejadian-kejadian dulu dengan keluarganya yang dulu, dengan mantan istrinya yang lain. Pertanyaannya ada apa kok dia tidak mau diungkit-ungkit seperti itu? Berarti kan ada ketakutan besar di sini di benak Anwar ini untuk dengan historinya dia, kan begitu kira-kira. Bang, tapi abang dari 11 mantan istrinya Pak Anwar ini mungkin udah ada komunikasi bang mungkin? Sudah membuka komunikasi dengan beberapa mantan istrinya. Dan kalau misalnya penahanan TR ini nanti sampai ke persidangan, kami pun ada strategi atau cara khusus menyampaikan, salah satunya mungkin nanti akan dimunculkan itu. Artinya Anwar keberatan, nyaman, tidak nyaman dengan kita munculkan histori dengan istri-istri sebelumnya, itu silahkan, tidak masalah. Tapi hukum memerintahkan kami melakukan apa saja yang dianggap perlu dan penting untuk mengungkap suatu kebenaran. Bang, Tapi maaf Bang. apakah dari pernyataan ke-11 istrinya tersebut dapat juga bang unsur KDRT itu bang? Gimana? Dari komunikasi abang dengan ke-11 istri itu atau beberapa istri itu ada yang mengalami KDRT juga semuanya atau seperti apa bang? Kami belum melakukan interview secara resmi kepada mereka, namun mulai membuka komunikasi, tapi kan catatan mantan istri minimal kan sudah ada, seperti yang disampaikan oleh mantan istrinya yang ibu kandungnya Nizam di salah satu podcast channel gitu. Bang, maaf Bang, minta tanggapan Bang tentang bantahan dari kubunya Pak Anwar Bang. Katanya justru dari pihak beliau, katanya untuk KDRT malah diduga dilakukan oleh Ibu TR dengan mencekik dan menendangnya gitu Bang. Kalau kalaupun ada perlakuan dari Pak Anwar, katanya itu hanya bentuk perlindungan dari KDRT yang diduga dilakukan oleh Ibu TR kepadanya. Tanggapannya gimana nih Bang? Itu dia yang dimaksud saya di sini, ada logika hukum. Kita mencoba menganalogikan suatu kejadian yang kita nanti sambungkan dengan suatu peraturan perundang-undangan. Salah satunya kan seperti yang saya sampaikan tadi. Kira-kira kita secara logika masuk akal tidak kalau misalnya baik istri kandungnya atau baik mantan istrinya ibu kandungnya Nizam atau istrinya yang sekarang ibu tirinya Nizam, masuk akal nggak kira-kira melakukan kekerasan terhadap suaminya dengan sifat dan perilaku suaminya yang seperti itu, yang cenderung kasar? Kan tidak masuk akal.
Kalau misalnya memang benar adanya, ya silakan buktinya, buktikan. Kenapa tidak laporan? Gitu loh. Buktikan dan laporkan itu kalau memang iya gitu. Kalau memang iya adanya seperti itu gitu. Tapi dia kan diem. Saat dia terpojok, baru dia menyampaikan sesuatu. Sama. Dari awal dia mengorbankan istrinya atau ibu tirinya Nizam yang melakukan kekerasan terhadap Nizam. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dan saya pun dari awal saya yang menyampaikan mungkin pertama kali yang pengen mengungkap siapa pelaku sebenarnya atau keterlibatan atau perilaku dari Anwar ini terhadap Nizam yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Nizam ini. Saya orang pertama yang pengen mengungkap. Tentunya selaku kuasa hukum dari TR di sini. Tapi ternyata apa? Ada penemuan. Dia dilaporkan oleh mantan istrinya, ibu kandung Nizam, dengan beberapa bukti yang dia bawa ke kepolisian. Kalau kita mendengar atau melihat dengar pendapat rapat di DPR RI, Komisi Perlindungan Anak dan lain-lain, itu kan menyampaikan di situ diduga kuat ada kekerasan. Artinya mulai terungkap. Kalau dia bilang mengelak, dia tidak mengakui, oh itu dari awal. Justru dia menginginkan di sini adalah istri yang dikorbankan di sini. Dia tidak pernah mengakui itu. Tapi mulai terungkap sekarang. Begitu juga netizen di beberapa media sosial mengatakan ibu tirinya. Bahkan dengan drama yang dilakukan oleh Anwar ini, semua netizen percaya ibu tirinya yang melakukan dan kasihan kepada Anwar. Tapi sekarang kan udah mulai bergeser. Kebenaran udah mulai terungkap. Mulai ada titik terang atau tanda-tanda kebenaran di sini. Tanda-tanda yang memang diduga kuat Anwar melakukan kekerasan itu. Sehingga netizen pun udah mulai ini menilai Anwar bapak kandungnya Nizam di sini gitu loh. Ungkap, tuntaskan, kan begitu bahasanya kira-kira dari netizen itu. Bapaknya kemungkinan terlibat dan lain-lain. Artinya udah mulai runtuh apa yang dibangun oleh Anwar ini. Karena apa? Kebenaran tidak akan selamanya gelap. Kebenaran pasti terungkap. Bang, artinya Ibu Tiri itu kan sudah tetapkan tersangka, tidak rela kalau sendiri, Bang, artinya ingin juga Pak Anwar bertanggung jawab, artinya sama-sama menjadi tersangka atau seperti apa, Bang? Oh, enggak begitu. Sama-sama melakukan atau seperti apa? Ibu tirinya sampai hari ini selalu menyampaikan bahwa dia tidak melakukan kekerasan terhadap Nizam atau menganiaya Nizam yang sampai meninggal kemarin itu. Gitu. Karena saya coba mungkin sedikit bercerita dari awal yang mulai sakit dari pesantren, terus yang nyuruh jemput ke pesantren, kan itu ibu tirinya. Lagi sakit, Anwar ini nyuruh anaknya berburu, cari burung ke hutan. Justru ibunya yang menghalangi. Ibu tirinya yang menghalangi, istrinya menghalangi. Sampai di terakhir mau ke rumah sakit, Nizam ini semakin parah kondisinya, bapaknya lagi di luar rumah, suruh pulang-pulang, ini anaknya sakit. Dia ambek-ambekan, marah gitu loh. Gara-gara suruh pulang. Itu pun pulang tidur, bukan langsung ke rumah sakit. Ini menurut keterangan klien kami. Klien kami lah yang maksa, ayo cepat ke rumah sakit gitu loh. Ini udah semakin parah. Baru sambil kondisi marah, Anwar ini membawa anaknya ke rumah sakit. Dan menurut keterangan klien kami, saat di mobil pun dibanting itu anak di kursi itu. Karena kesel dia suruh pulang, kesel dia diganggu tidurnya. Dan bahkan keterangan klien kami juga, di mobil perjalanan marah sampai Nizam ini dilempar pakai tas ke badannya dia. Begitu juga istrinya mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Kalau memang di sini kan pertanyaan nih, sebelum berangkat ke rumah sakit, kalau memang dari beberapa hari itu istrinya melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Nizam ini, kenapa bapaknya tidak ada tindakan apapun saat itu? Entah marah kek,
melaporkan kek, ngundang siapa untuk nasihatin istrinya kek. Ini kan benar-benar tidak ada tindakan apapun di sini. Sampailah ke rumah sakit, tiba-tiba di rumah sakit ini muncul gitu. Tiba-tiba saat di rumah sakit kan turun dari mobil, istrinya itu kan langsung ke administrasi, disuruh ngurus dan lain-lain. Dan itu sekitar keterangan klien kami itu sekitar 40 menitan ya untuk ngurus itu. Tapi kan dari parkiran ke mobil, atau mungkin ada waktu antara Nizam dengan bapaknya di parkiran, itu kan tidak tahu. Bapaknya bilang apa ke Nizam, karena ibunya ada di situ, ibunya di administrasi. Apa yang dilakukan bapaknya kepada Nizam, ibunya kan tidak tahu. Dan itu waktu yang panjang. Sampai di 40 menit kemudian, kira-kira 40 menit kemudian, ibunya ini ke ruangan EGD, ke anaknya karena selesai administrasi segala macam, tiba-tiba udah ada kamera yang seolah-olah sudah disiapin, bapaknya pun posisinya di sebelahnya Nizam, yang seolah-olah sudah diatur, dan di situ ada orang banyak yang nggak dikenal, dan terus ditanya Nizamnya. Dan itu kan nggak jelas pertanyaannya di situ, omongan Nizam. Kalau nggak salah ya, siapa yang hai, mama bilang iya atau mamanya nggak jelas atau apalah ya. Itu pun kita tidak tahu sebelum itu Nizam ini diapakan, entah diintervensi, entah diintimidasi, kan kita tidak tahu. Disinilah ibunya menyampaikan kepada kami, justru yang patut diduga melakukan kekerasan terhadap Nizam itu adalah bapak kandungnya. Sehingga dari awal saya menyampaikan baik di publik, saya menyampaikan patut diduga bapaknya ini melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Nizam. Dan kepolisian harus lebih dalam lagi menyidik atau menyelidiki atau menginvestigasi atau apapun itu caranya terhadap bapak kandungnya ini. Saya sampaikan dari awal itu. Ya, dan sekarang mulai ada titik terang. Itu. Bang, Bang, mungkin gimana Bang rencana Abang untuk berikutnya Bang? Apakah akan melaporkan ke depannya akan melaporkan ayahnya Nizam Bang? Kalau upaya pasti ya dilakukan, termasuk kemarin kan salah satu upaya memberikan klien, kami dorong, kami minta untuk memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya dan yang sebenarnya. Itu sudah kita lakukan. Artinya, apa yang disampaikan ibu kandungnya, yang dilaporkan ibu kandungnya, ibu tirinya sebagai saksi pun dari keterangan ini kan mengamini. Dan saat laporan pun mendukung, biar tahu sebenarnya siapa di sini. Penjahatnya kan kira-kira begitu. Gitu loh. Terus, ya upaya-upaya lain, kita memberikan pendapat hukum sesuai dengan kewenangan kita. Kalau misalnya pra-peradilan harus dilakukan, mungkin kita bisa melakukan. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita minta ke Polda terkait terlapornya TR ini, minta gelar khusus di situ biar benar-benar terbuka. Benar-benar kan di situ didengar dari terlapor atau pelapor, dari situ juga kita bisa menilai. Dari gelar khusus ini mungkin ada titik lagi yang bisa menjelaskan bahwa bisa menyimpulkan juga bahwa bapaknya ini juga ada keterlibatan atau bapaknya juga ini melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Nizam. Mungkin dari situ kan bisa, artinya banyak-banyak upaya yang seperti itu gitu. Dan kita apa namanya siap tidak menutup mata, tidak menutup telinga, siapapun pelakunya atau siapapun yang terlibat di sini, ya harus bertanggungjawabkan secara hukum. Gitu. Kalau misalnya bapaknya kan berkoar bahkan ada video yang menurut saya itu adalah
bentuk intimidasi ya kepada orang yang melihat video itu. Kan ada video itu bapaknya, terus ada temannya atau anak buahnya, itu saya nggak paham, itu ada 2 orang. Siapapun yang berkomentar jelek atau tidak baik, atau intinya yang kira-kira tidak bagus, tidak bela dia lah, kami akan sikapi, kan begitu kan. Terus 2 orang itu jawab, oke, kita gas. Gitu. Itu kan pernyataan yang songong dan sombong yang seolah-olah dia kebal hukum. Walaupun memang kita curiga. Artinya ada orang yang membackingi bapaknya selama ini. Karena menurut keterangan klien kami juga, saat pemeriksaan dia, saat diperiksa ya, sebagai pelapor atau sebagai saksi, intinya dia pernah datang ke kantor polisi ini ditemani atau bahasanya mungkin dikawal oleh seseorang yang punya pengaruh di Sukabumi. Dan di kesempatan ini saya juga sampaikan, siapapun orangnya yang membackingi Anwar di belakang ini, tolong minimal hentikan, apalagi intervensi kepolisian. Karena saya pastikan kepolisian Sukabumi profesional dan Anwar ini tidak akan kebal hukum. Bang, maaf Bang, minta tanggapan lagi Bang. Ini dari kalau nggak salah dari kubunya Pak Anwar itu bilang katanya sebelumnya itu kejadiannya anak ini pada saat itu kan sakit Bang. Terus tapi tidak ketika dia kembali itu anak ini sudah ada luka gitu Bang dan posisinya dia tidak ada di rumah. Ini tanggapannya dari kubu Ibu TR seperti apa ya Bang ya? Saya tidak maksud yang kejadian yang mana nih, tanggal berapa atau yang baik sakit dari pesantrennya atau sakit di mana, saya kurang paham. Pada saat sebelumnya kan almarhum kan sakit ya Bang katanya, disangkanya kan sakit panas. Nah waktu itu katanya pada saat kejadian diduga pada saat kejadian kan Pak Anwar katanya tidak ada di rumah dan ketika menemui Nizam itu sudah ada luka gitu Bang dan itu posisinya katanya diduga hanya ada Ibu TR. Itu tanggapannya seperti apa Bang? Yang waktu sakit itu, kan saya sampaikan tadi, jadi Nizam ini yang sakit ini ngabarin pertama, atau dia memberitahu pertama itu bukan ke bapak kandungnya, tapi ke ibu tirinya. Mah, saya sakit di pesantren itu. Malah itu bahasa Sunda ya, yang kira-kira terus gimana istirahat atau iya mah orang saya nggak apa-apa kok, karena mungkin tidurnya kedinginan terus karena tidur di masjid terus. Tapi dia selaku ibu, walaupun dia ibu tirinya, justru ibunya yang minta bapaknya ini untuk jemput kan. Hayu jemput. Yang bawa ke rumah sakit dari pesantren, yang beli obat, ya ibunya yang ngajak gitu loh, bukan bapak tirinya. Mungkin yang dimaksud saat dia pergi, yang tadi ayo bawa ke rumah sakit, itu mungkin yang dimaksud dia tidak ada di rumah. Tapi kan saya sampaikan di sini, kalau memang dia waktu di luar, ada kejadian kekerasan terhadap ibunya ini, kenapa ibunya yang ngajak ke rumah sakit duluan? Terus Anwarnya datang, kok malah dia tidur kok, habis lihat anaknya kok. Dia nggak mau bawa ke rumah sakit. Logika aja. Seseorang yang memang normal ya, melihat anaknya, kok luka? Ayo ke rumah sakit, ini kenapa? Ini apa? Itu yang maksud saya, minimal ada tindakan di situ gitu, si Anwar ini gitu. Tapi dia kan setelah lihat kan tidur. Ke rumah sakit berangkat juga, itu karena dipaksa sama ibu tirinya. Hayu, Anwar makin lemas, ke rumah sakit kok malah tidur gitu. Makanya disitulah Anwar ini mau ke rumah sakit, tapi dengan emosi marah karena merasa terganggu di situ gitu. Justru saat itu dia yang diduga melakukan kekerasan tadi kan dalam keadaan kesel, diganggu tidur dan diganggu suruh pulang itu ke rumah sakit. Kalau memang ada di situ tindakannya dia. Gitu loh. Saat dia tidak ada ke rumah, lihat anak misalnya benar luka-luka di situ karena adanya penyiksaan, kan pasti tahu dia, loh kok luka-luka? Oh saya tidur, kan nggak mungkin begitu. Tapi dia langsung tidur gitu. Artinya yang disampaikan dia ini tidak masuk logika.
itu hanya pembelaan dia yang masuk ke drama dia yang mau mengorbankan ibu tirinya di situ. Sedangkan keterangan ibu tirinya benar adanya kekerasan dan penganiayaan terhadap Nizam. Ibu kandungnya pun juga menerangkan itu. Artinya di sini kita bisa menyimpulkan Anwar patut diduga. Dugaan kuat yang melakukan di sini justru Anwar, bapak kandungnya. Udah? Saya mau sidang soalnya. Oke. Oke, siap. Bang, sedikit Bang tanggapannya Bang. Kemarin apa ayahnya Nizam dini hari datangi rumah Farah Tabas minta bantuan. Tanggapannya seperti apa Bang? Ya, itu kan hak ya, hak seseorang untuk meng-hire pengacara siapa aja. Hak seseorang untuk memakai atau menyewa pengacara yang seperti apa, yang bagaimana, itu hak. Tapi kan publik sekarang menilai. Publik juga menilai keterlibatan Anwar, kelakuan Anwar, dan sifat Anwar yang cenderung Anwarlah yang melakukan. Artinya, kalau misalnya pun ada pengacaranya, ada apa, kan itu tidak menutupi fakta, tidak menutupi kejahatan. Kalaupun memang melakukan, tidak menutupi apapun. Tapi yang jelas, kalau ya kami tentunya siapapun di sini, ya itu silakan. Kami akan berdiri tegak di apa namanya di posisi kami. Kalaupun Anwar misalnya ada upaya-upaya hukum apapun terhadap ibu tirinya, siapapun itu kami lawan.